Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Fairuz Hidayatullah, kelas G Akuntansi semester 2. Pada saat ini kita akan membahas terkait salah satu aspek yang sangat krusial, khususnya berkaitan dengan sebuah fenomena yang bisa merugikan sebuah akhlak, iman, terutama kita sebagai generasi muda. Dan juga ini bersinggungan dengan kepentingan untuk menjaga ukhuwah kita sebagai orang Islam. Baik, jika kita membahas tentang sebuah masalah yang sering terjadi kepada generasi muda kita saat ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan aspek-aspek yang sering diminati oleh orang-orang zaman muda, terutama hal-hal yang instan, bersifat instan. Nah, di sini seringnya terjadi sebuah perjudian yang dilakukan secara online, atau bisa kita ketahui sebagai judol. Ya. Judi online ini bagaimana sih sifatnya dalam Islam? Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, di sini sudah jelas dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 bahwa dalam tanda kutip artinya sesungguhnya khamr, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah. Oke. Nah, judi online ini mau dia bersifat offline atau online, ada tidak ada, kalau dia masuk ke judi atau mengundi, mengambil hak orang lain tanpa sebuah usaha yang adil, maka itu dianggap perjudian, itu tidak diperbolehkan. Oke, kenapa judi diharamkan? Di sini saya akan membahas ada 4 aspek kenapa itu judi diharamkan. Yang pertama, mengandung unsur mengambil harta tanpa hak. Yang tadi sudah saya sebutkan, dia misalnya menang judi, berarti dia mengambil harta orang lain tanpa izin, tanpa usaha yang adil. Begitu. Yang kedua, ini bergantung pada keberuntungan, bukan usaha. Oke, Islam ini menghargai kerja dan ikhtiar kita tanpa spekulasi-spekulasi yang benar-benar tidak adil. Itu. Dan yang ketiga, ini menyebabkan kecanduan dan merusak mental. Nah, ini sangat sering sekali terjadi di masa-masa anak muda. Nah, kadang kayak kalau kita membahas tentang judi, menang kalah itu sesuatu yang kayak tidak bisa diprediksi, dan itu menyebabkan banyak sekali terjadinya kasus-kasus yang tidak kita inginkan, seperti menjual harta orang lain tanpa izin atau menggadaikan harta orang lain tanpa izin. Terus juga bahkan ada yang membunuh dirinya sendiri, entah itu cara menggantung dan lain-lain, karena kalah judi dan tidak ada uang. Itu benar-benar merusak mental kita sebagai generasi muda. Oke. Yang keempat adalah merusak hubungan sosial, ya. Tadi ini judi online ini bisa menimbulkan sifat-sifat yang kita tidak bisa kirakan sebelum kita kecanduan. Contoh, jika kita kecanduan judi online, maka itu bisa menimbulkan sebuah kebencian dalam diri kita. Kebencian akan apa? Kebencian akan kekalahan, sehingga kita berpikir bagaimana caranya kita untuk bisa menang dengan cara apapun itu. Entah itu adil atau tidak adil, itu bebas. Biasanya orang-orang akan rusak mentalnya oleh hal tersebut, sehingga dia melakukan apa saja dengan caranya, sehingga mendapatkan kepuasan yang didapatkan dari judi online itu. Begitu. Oke, dalam Islam juga judi online ini sifatnya maisir atau qimar. Nah, maisir itu apa? Dalam bahasa, maisir itu berarti mudah atau instan. Nah, segala cara mendapatkan harta tanpa usaha yang wajar, yang sudah saya singgung tersebut, hanya dari untung-untungan. Nah, itu maisir dan qimar adalah hukumnya haram. Judi termasuk dari itu. Kemudian qimar. Qimar itu adalah sebuah taruhan dalam perjudian langsung, bertaruh. Ada yang kalah, ada yang menang tanpa usaha yang nyata. Nah, itu yang sering sekali terjadi dalam anak muda kita, sehingga itu yang harus kita introspeksi diri, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan yang lebih baik, dan juga bisa menimbulkan hal-hal positif dalam diri kita. Semoga kita semuanya terhindar dari hal perjudian dan hidup dengan lebih baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.